semuanya, perkenalkan nama aku Saibatul Aslamiyah dari kelas 1B dengan NIM 241012532019 dan absen 58 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tambung Mangkurat. Nah, di sini aku ingin menjelaskan aspek-aspek perkembangan. Jadi, selamat menyaksikan. Yang pertama itu membahas mengenai perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan aspek penting dalam perkembangan individu. Menurut Serf dan Humong, perkembangan fisik mencakup perubahan tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ indera tinggi, berat badan, serta hormon. Selain itu, juga mencakup perubahan cara individu menggunakan tubuhnya, seperti keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Perubahan kemampuan fisik juga terjadi seiring waktu, seperti penurunan fungsi jantung dan penglihatan. Aspek ini sangat mempengaruhi perkembangan. Dan juga adapun menurut Coughlin dan Thompson, perkembangan fisik individu terbagi dalam 4 aspek utama. Yang pertama ada sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku pada usia remaja dalam perkembangan perasaan, senang untuk aktif dalam suatu kegiatan. Dan yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya, aspek-aspek ini sangat saling berhubungan dan mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang, yaitu dimulai dengan dasar biologis. Pada tahap selanjutnya, perkembangan ini terkait dengan normalitas konstitusi, struktur tubuh, serta masalah body image, self-compact, self-esteem, dan rasa harga diri. Perkembangan fisik mencakup aspek-aspek, yaitu yang pertama ada aspek anatomis. Perkembangan anatomis terlihat melalui perubahan kuantitatif pada struktur tulang termasuk indeks dan berat badan, serta proporsi tinggi kepala terhadap tinggi badan secara keseluruhan. Yang kedua ada perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan perubahan kualitatif, dan fungsional pada sistem tubuh seperti kontraksi, otot, pendarahan darah, pernapasan, sistem saraf, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Kondisi jasmani seseorang juga mempengaruhi karakteristik kepribadiannya, yang sebagaimana ditemukan melalui teori tipologi. Mereka menyatakan bahwa kepribadian berkaitan dengan bentuk tubuh manusia. Tadi kan kita sudah menjelaskan perkembangan aspek itu ada terbagi dua, yaitu anatomis dan fisiologis. Nah, setelah ini ada pun laju perkembangan fisik mengikuti 2 prinsip utama, yaitu pertama cephalocaudal. Perkembangan ini dimulai dari bagian kepala bergerak ke bawah menuju ekor dan kaki. Yang kedua yaitu ada proximodistal. Perkembangan ini dimulai dari bagian tengah tubuh dan bergerak ke tepi seperti tangan. Nah, tadi kan sudah menjelas aspek anatomis, kemudian aspek fisiologis. Ini sangat penting, yaitu adalah pada otak. Otak berfungsi sebagai pusat perkembangan dan fungsi manusia, terdiri dari sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Setiap neuron rata-rata memiliki sekitar 3.000 koneksi dengan neuron lainnya, dan terdiri dari inti sel atau nukleus, serta sel tubuh yang mengalirkan aktivitas antara neuron. Dan adapun karakteristik perkembangan fisik. Dalam hal ini, pertumbuhan fisik pada masa sekolah dasar adalah periode dengan pertumbuhan yang lambat dan relatif seragam, sehingga perubahan pubertas sekitar 2 tahun menjelang kematangan seksual. Masa ini disebut dengan periode tenang. Nah, meskipun dengan disebut periode tenang, tetap ada proses pertumbuhan fisik yang signifikan selama periode ini. Yang pertama yaitu ada perubahan berat dan tinggi. Hingga usia 6 tahun, tubuh bagian atas anak berkembang lebih lambat dibanding bagian bawah.
Setelah itu tinggi badan anak bertambah sekitar 5-6% dan berat badan meningkat sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 12 tahun, rata-rata tinggi anak mencapai 60 inci dengan berat sekitar 40-42,5 kilo. Peningkatan berat badan lebih banyak disebabkan oleh pertambahan ukuran otot dan sistem rangka. Yang ketiga yaitu ada perubahan fisik pada masa pubertas. Selama pubertas terjadi percepatan pertumbuhan, meliputi peningkatan berat badan dan tinggi, perubahan proporsi tubuh, dan pencapaian kematangan seksual. Seiringnya itu sehingga menyebabkan rasa canggung dan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan proporsi tubuh. Yang keempat yaitu ada perubahan proporsi tubuh dan wajah. Selama masa pubertas, bagian-bagian tubuh sebelumnya tampak kecil yang sehingga menjadi lebih besar, seperti tangan, kaki, dan wajah. Perubahan ini juga diiringi dengan pertumbuhan otot yang lebih cepat, terutama pada anak laki-laki, yang menyebabkan mereka memiliki kekuatan otot yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Nah, selanjutnya adapun implikasi genetik, lingkungan, dan otak. Dalam pendidikan, faktor genetik dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan pada anak-anak. Kita perlu memahami dan menjaga perbedaan individual yang disebabkan oleh faktor genetik, serta menyadari bahwa lingkungan juga memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Adapun beberapa langkah untuk kita mengatasi pengaruh genetik dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada menghargai perbedaan individual. Kita harus menerima perbedaan fisik, kepribadian, dan bakat setiap anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyenangkan. Yang kedua itu ada menyadari pengaruh lingkungan. Meskipun genetik mempengaruhi pertumbuhan, kita dari lingkungan dapat membantu anak-anak mengembangkan perilaku positif. Yang ketiga yaitu ada mendorong kemandirian. Kita sebagai calon guru ataupun yang sudah menjadi guru harus mendorong siswa untuk memilih lingkungan dan aktivitas yang sesuai dengan bakat alami mereka, untuk membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, setelah itu ada tentang perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Otak itu berfungsi untuk mengoptimalkan perilaku tubuh agar dapat menghadapi tantangan dan kesempatan yang datang. Otak juga memicu kewaspadaan aktivitas sel saraf yang terorganisir menciptakan aktivitas mental yang teratur. Otak tidak hanya merupakan gumpalan di dalam tengkorak, tetapi menjalar ke seluruh tubuh, termasuk melalui sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak dengan berbagai organ tubuh. Semua aktivitas seperti detak jantung, pergerakan usus, dan respons fisik lainnya diatur oleh sistem saraf yang mencakup seluruh tubuh. Dengan demikian, otak mengontrol hampir semua fungsi tubuh kita. Karena otak merupakan sentral dan semua aktivitas manusia, baik aktivitas organ yang ada di dalam maupun aktivitas panca indera yang ada di luar, maka perkembangan otak jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semua aspek perkembangan. Namun, meskipun otak hanya memiliki sekitar 1,2 kilo atau 2% dari berat tubuh, perannya sangat penting dalam mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti ingatan, konsentrasi, emosi, dan perilaku. Otak adalah organ paling kompleks dan satu-satunya bagian tubuh yang terus berkembang dan mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat dengan baik, otak dapat bertahan lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan organ yang lain yang menurun fungsinya seiring bertambah usia. Otak justru semakin berkembang karena pengalamannya yang terus bertambah. Interkoneksi antara neuron semakin padat dan sifat plastis otak memungkinkan perubahan serta perkembangan terus-menerus berdasarkan pengalaman hidup.
Perkembangan otak dimulai sejak terjadi masa prenatal, yakni 25 hari setelah konsepsi. Pada masa awal perkembangan ini, otak terlihat baru seperti sebuah tabung yang tidak rata dan sangat halus. Tabung-tabung ini berisi sel-sel dan kemudian membentuk kantong-kantong. Kantong-kantong ini terbagi menjadi 3 ruang, yang itu adalah vertebrae atau otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Seiringnya pertumbuhan janin, otak depan berkembang secara perlahan dan menjadi bagian besar, kemudian meningkatnya kemampuan janin dalam memproses informasi. Sementara itu, otak tengah mengecil dan otak belakang tetap ukurannya. Antara usia 5 hingga 20 minggu perkembangan janin, ruang-ruang otak mulai memproduksi sel-sel neuron yang bertugas mentransmisikan informasi dan memungkinkan pemikiran cerdas. Neuron-neuron ini dipindahkan ke ruangan khusus dan dikosongkan oleh sel glia yang memperkuat sel glial mengelilingi neuron, mempercepat proses berpikir melalui stimulasi. Neuron kemudian membentuk serabut saraf berupa dendrit dan akson untuk berhubungan. Jumlah sel neuron terus bertambah seiring terbentuknya hubungan baru akibat informasi yang masuk ke otak. Informasi membentuk jalinan antara sel saraf yang diperkuat dengan jalinan myelin, lapisan lemak yang membungkus sel saraf, meningkatkan kecepatan aliran informasi. Proses ini yang disebut dengan myelination sangat penting dan dalam perkembangan keterampilan dasar dan berpikir. Meskipun terlihat pada masa prenatal, myelination terus berlanjut sepanjang masa anak-anak, remaja, dan dewasa awal. Selama masa prenatal, otak berkembang pesat baik dalam jumlah maupun ukuran sel saraf. Pada masa ini, janin memiliki semua neuron yang akan dimilikinya sepanjang hidup. Meskipun hubungan antara sel saraf masih lemah saat lahir, bayi sudah siap melakukan tugas dasar untuk kelangsungan hidup seperti bernapas dan menyusui. Nah, setelah itu, adapun implikasi perkembangan otak. Nah, implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan ini pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terus mengembangkan kemampuan kognitif mereka, yang dimana pendidikan harus mendorong eksplorasi dan penemuan kreatif, bukan hanya menjejalkan informasi, namun pengetahuan harus diberikan secara bertahap agar otak anak berkembang sehat dengan memberikan ruang bagi pemikiran, pengamatan, dan pemahaman yang mendalam untuk mereka.